Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Indra Siregar dalam channel Thinking Maniak ya. Sebelumnya saya minta maaf jika ada sesuatu yang berubah dari wajah saya, yaitu kemarin-kemarin saya berjenggot gitu ya, tapi sekarang enggak, dikarenakan saya baru memahami ya bahwa jenggot bagi seorang muslim itu tidak hanya sekedar aksesoris semata gitu ya. Jenggot itu adalah aktivitas meniru Rasulullah. Nah, dan tidak sedikit orang menganggap bahwa saat berani berjenggot saat itu juga kepakihan ilmu kita tentang agama itu harus mendekati para sahabat, apalagi mendekati Rasul gitu kan. Nah, artinya ada sebagian orang yang beranggapan bahwa berjenggot itu artinya eh, tidak hanya sekedar gaya, tapi berupa pemahaman ilmu yang baik tentang agama. Sedangkan saya sendiri mengakui bukan pakar dalam agama gitu. Saya hanya orang yang kebetulan belajar matematika dan kebetulan juga menemukan hal-hal yang berkaitan antara matematika dan ilmu agama gitu. Jadi sedangkan kalau berbicara tentang ilmu agama, saya merasa masih jauh dari kata fakih gitu. Makanya saya sedikit mencukur jenggot saya karena ya untuk menjaga bahwa eh, jenggot itu bukan hal sembarangan, itu tidak hanya sekedar mencontoh ngikut-ngikut, tapi juga mencerminkan kepakihan ilmu. Jadi bukan gayanya saja yang harus ditiru, tapi ilmunya pun harus ditiru. Ilmu yang menyerupai ilmu yang mengikuti Rasulullah SAW. Ilmunya bagus, kepakihan ilmunya bagus, baca Al-Qur'annya juga bagus gitu. Nah, seperti itu. Itu yang saya pahami saat ini. Nah, baik, untuk saat ini saya akan membahas sedikit tentang pernah ada pertanyaan kenapa kok Islam berfokus pada bahasa Arab gitu ya. Nah, jawabannya yang pertama ya pasti itu kehendak Allah gitu ya. Kehendak Allah. Itu pasti kehendak Allah. Allah yang menentukan bahwa agama Islam Al-Qur'an itu ditulis dalam bahasa Arab. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya sebagai saya seorang Indonesia, kita kan mengenal Sumpah Pemuda ya. Salah satu Sumpah Pemuda adalah berbahasa satu bahasa Indonesia. Nah, dengan adanya bahasa Indonesia, kita, negara Indonesia, yang beragam sukunya, yang beragam adat istiadatnya, yang beragam etnis dan budayanya, itu bisa bersatu melalui satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Nah, bagi saya, penentuan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran itu serupa dengan penentuan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Nah, jadi bahasa Arab adalah bahasa pemersatu umat Islam gitu ya. Itulah kenapa umat Islam dipatok harus selalu bahasa Arab. Agar ketika kita bertemu muslim yang bukan satu negara, bukan satu budaya, bukan satu ras, kita bisa tetap berkomunikasi menggunakan bahasa Arab ya. Kita bisa tetap bersolat berjamaah bersama-sama. Contoh seperti di Mekah, kita datang dari mana,
ada yang dari Afrika, ada yang dari Amerika, dari Australia, ada dari Jepang, ada dari Cina gitu kan. Semua berkumpul di Mekah dan mereka bisa melaksanakan aktivitas beribadah bersama dengan satu orang imam menggunakan bahasa Arab, semuanya ikut. Nah, itu hikmah dari kenapa bahasa Arab dipilih sebagai bahasa Al-Quran. Untuk alasan yang sesungguhnya pasti Allah yang lebih tahu ya. Cuman sekali lagi ini hikmah bagi saya kenapa bahasa Arab digunakan sebagai bahasa Al-Quran. Nah, pertama itu karena kehendak Allah, dan yang kedua hikmahnya bahasa Arab adalah bahasa pemersatu Islam, bahasa pemersatu Muslim sedunia begitu. Ya, saya rasa itu yang bisa saya berikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi, ini adalah pendapat saya. Anda tidak punya kewajiban untuk setuju dengan pendapat saya. Anda berhak untuk tidak setuju atas pendapat saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.